Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Iko dalam acara EduTalk Baka-Baka di channel Pindara Studio. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang saya catat dulu. Luar biasa. Jadi tamu kita ini luar biasa sekali. Ya, kata dia berbisik gitu, apanya yang luar biasa, saya juga nggak tahu. Makanya saya pengen gali, sehingga imajinasi saya dengan keluar biasanya tamu saya di samping ini bisa terwujud, ya kan? Siapa tahu bisa kita ambil apa yang ada di isi kepalanya. Dan saya rasa bisa sih, karena dari luar kita lihat intelektualnya ada, intelijensinya ada, nilai-nilainya ada. Ya, baik pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tamu, yaitu seorang guru, dan dia juga seperti yang saya dapat informasi sebelumnya, yaitu calon guru penggerak. Benar ya, Bu ya? Iya. Oh ya, bentar pemirsa. Saya panggil ibu, mbak, kakak, atau gimana? Sukanya panggil apa? Aduh, itu susah pemirsa ya. Oh, ditanya seperti itu laki-laki pasti pusing. Mau yang dipanggil apa ini? Kakak, ibu, atau mbak? Boleh mbak aja. Mbak aja. Oh, baik. Sebenarnya lebih akrab mungkin Winnie. Winnie. Wah, Winnie. Oh, namanya siapa? Winnie. Winnie namanya. Winnie ya, Ibu Winnie. Ibu Winnie ya. Kakak. Winnie aja katanya. Oh ya, sorry. Kakak. Kakak. Karena aku lebih tua kan? Oh iya, benar. Ampus. Kakak ya, kakak bener. Kak Winnie. Oke, baik Kak Winnie. Kak Winnie ini saya dengar calon guru penggerak ya? Iya, angkatan 9. Calon guru penggerak angkatan 9. Luar biasa ya. Yang namanya calon guru penggerak pasti banyak ilmunya, ya kan? Terus apa ya? Dia bergelut di dunia pendidikan juga kayaknya cukup lama ya. Begini saja, daripada saya yang menjelaskan panjang lebar, coba kita dengar aja introduction-nya dari bintang tamunya langsung ya. Oke, baik, silakan perkenalkan dirinya. Saya harus menyapa dulu? Oh ya, boleh dong, harus disapa dong. Disapa dulu. Pendek aja ya. Singkat aja perkenalannya, nama saya Dwini Wulandari, biasa dipanggil Winnie. Saya guru dari SD Negeri 15 Landono. Di Landono pasti. Saya CGP angkatan 9 tahun 2023 dan sekarang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Berarti guru di SD Negeri 15 Landono. Baik, untuk guru-guru SD Negeri 15 Landono jangan lupa nonton ya di EduTalk ini. Buka di YouTube channel Pindara Studio, terus subscribe. Harus di-subscribe, kenapa? Karena gurunya, salah satu gurunya menjadi bintang tamu di EduTalk pada kesempatan ini. Baik, langsung saja. Jadi seperti ini ya Kak Winnie, acara EduTalk ini ya kan salah satu konten edukasi ya, konten yang tema EduTalk. Jadi segala macam obrolan, perbincangan yang ada di EduTalk ini terkait pendidikan, ya kan. Dan kami itu mengundang bintang tamu, tidak sembarangan bintang tamu tentunya. Pasti kita cari yang mempunyai poin-poin positif, nilai-nilai lebih ya terkait dengan pendidikan dan dunianya. Baik, baka-baka, nggak penasaran kah dengan baka-baka itu maksudnya apa? Karena saya bukan orang asli sini ya, tapi sering dengar teman bilang baka-baka gitu. Oh, jadi saya gitu. mengartikannya tuh kayak baka-baka tuh kayak obrolan-obrolan yang dipenuhi dengan canda gitu. Baka-baka itu akronim. Baka-baka itu akronim dari berakal sehat, bertindak hebat. Jadi keluar dari sini ataupun yang menonton video kita ini ya, oh akal sehatnya menjadi terpacu, terus setelah itu dia bertindak sehebat mungkin sesuai dengan apa yang akal sehatnya bentuk. Apa tadi kepanjangannya? Berakal sehat, bertindak hebat. Berakal sehat, bertindak hebat. Ya. Agak maksa sih sebenarnya. Agak maksa. Ya gitu. Memang maksa, harus dipaksa. Kalau lagi paksa nggak jadi itu akronim.
Jadi dipaksa. Baik pemirsa, ini rupanya bintang tamu saya ini kuat bercanda pemirsa ya, tapi enak ya. Nah, asiknya itu ya di samping obrolan kita yang bisa berbobot, di tengah juga dengan canda dan lain sebagainya. Baik, buat Kak Winnie ini kan seorang guru ya kan, seorang guru, seorang pendidik. Kak Winnie sebagai seorang guru, apa sih yang Kak Winnie pahami ya kan tentang pendidikan? Menurut Kak Winnie yang seorang guru, apa sih itu pendidikan? Menurut saya pendidikan, tuh kan saya kalau ngomong di depan kamera itu langsung Oh, jangan gitu. Gimana? Ayo, apa tuh pendidikan? Tuangkan, tuangkan. Jangan gara-gara kamera jadi malu, Pak. Ayo, gimana? pendidikan ya suatu proses ya, Iya. suatu proses mendidik, mestinya membimbing segala tindakan yang untuk menuntun siswa gitu ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya, jadi sebuah tindakan ya. Tindakan yang menuntun dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Itu pendidikan berarti proses. Benar sekali pemirsa. Nah, selanjutnya Kak Winnie ini seorang guru, seorang pendidik. Itu kan sebuah profesi. Apakah profesi ini pilihannya Kak Winnie atau kebetulan atau paksaan atau tidak ada jalan lain? Gimana? Kalau mau dibilang paksaan, enggak sih. Hanya memang dulu tidak, waktu kecil ya, waktu kecil tidak bercita-cita jadi guru. Terus ketika sudah dewasa, kebetulan saya tinggal di kebetulan saya tuh tinggal di lingkungan sekolah. Dulu sebelum jadi guru, saya tinggal di lingkungan sekolah ya. Iya. Di sebelah kamar saya itu kebetulan SD. Nah, SD Yang sekarang ditempatin? bukan. Oh, bukan. Jauh sih, Bukan jauh ya. Nah, ketika suatu hari saya lagi baring-baring ya, lagi rebahan ya. Terus mendengar di kelas di sebelah kamar saya ini lagi belajar rame gitu murid-murid. Terus tiba-tiba sepi, mungkin muridnya keluar main ya. Ya. Nah, saya mendengar guru nih bertanya kepada murid, gitu, gini. Dia bertanya, apa yang dilakukan sama mamamu? Dia bikin apa gitu? Iya. Bahasa kasarnya kayak gitu ya. Dia bertanya hal-hal yang pribadi gitu, yang mungkin tidak ada kaitannya gitu dengan sekolah. Mungkin seorang guru itu memang wajib mengetahui latar belakang murid ya, tapi bukan untuk hal-hal yang seperti itu begitu. Dia ingin tahu mungkin kehidupan pribadi orang tuanya. Langsung saya berpikir, kok pertanyaannya kayak begini ya seorang guru itu. Itu sama sekali tidak bagus menurut saya. Nah, di situ saya baru berpikir pengen jadi guru gitu. Pengen jadi guru. Karena image guru menurut saya waktu itu sudah tidak bagus dengan cara kayak gitu. Jadi saya tuh pengen jadi guru untuk membuat image yang lain gitu. Jadi berdasarkan lahir dari kejadian ya. Jadi ada kejadian di depan mata, terus ingin merubah image yang buruk menjadi baik kembali dengan cara masuk ke dalamnya. Nah, sekali. Jadi apa ya? Memang manusia juga itu ya, seseorang itu harus memiliki ketanggapan, ya kan, apalagi tanggapnya itu dalam hal yang positif, dalam hal-hal yang bertujuan sebagai merubah, ya kan, dari yang tidak baik menjadi baik. Baik, luar biasa ke Kak Winnie. Selanjutnya Kak Winnie begini, Kak Winnie ini calon guru penggerak angkatan 9. Apa sih yang mendorong Kak Winnie ini untuk menjadi seorang guru penggerak? Apakah waktu nggak ikut CGP calon guru penggerak itu merasa tidak bergerak atau gimana? Hal apa yang bikin menarik sehingga Anda ingin ikutlah pendidikan guru penggerak, itu gimana? Lucu sebenarnya alasannya. Lucu. Alasannya beneran lucu. Oh, belum diceritakan. Sorry. Jadi alasannya tuh sebenarnya nggak ada kaitannya gitu. Gengsi aja sih awalnya. Oh, gengsi. Ya gengsi aja kan. Dulu saya tahun 2019 saya mengikuti program profesi guru ya, PPG. Ya, PPG. Ya.
Kemudian saya dapat kelas di Unpati, Universitas Patimura di Ambon. Teman saya itu semuanya berasal dari Makassar, dan saya sekelas itu cuma saya sendiri yang dari Kendari. Ketika selesai program PPG, mereka mendaftar guru penggerak. Waktu itu angkatan 4. Angkatan 4 terus, tapi waktu itu saya kan belum paham ya ini guru penggerak gitu. Nah, terus ketika itu saya tanya-tanya ke teman. Nah, akhirnya waktu ini saya pengen mendaftar di periode berikutnya di angkatan 5, ternyata konsel tidak buka gitu. Konsel tidak buka, angkatan 5, 6 nggak buka. Terus saya lihat lagi bukanya tuh di angkatan 7. Saya mendaftar lah di angkatan 7. Mendaftar, sudah seleksi awal ya, esai, kemudian simulasi mengajar, wawancara. Kemudian nggak tahu jatuhnya di mana itu, yang jelas saya nggak lolos di situ. Nggak lolos, kecewa ya Don gitu. Udahlah, untuk apa sih ikut pendidikan guru penggerak, kayak gitu-gitu aja saya lihat tuh mereka gitu. Terus udah waktu perekrutan angkatan 8 udahlah lewat aja. Terus waktunya di angkatan 8 saya lihat sedengar ini teman kan, teman ini rame di status WA gitu. Loh, kok dia mendaftar ya gitu. Saya lihat, ini ada teman saya kok dia lulus di situ ya gitu. Perasaan ya memang saya nggak pintar ya, tapi menurut saya dulu dia kayak gitu kok dia lulus ya gitu. Langsung gengsi lah saya kalau nggak lulus juga. Akhirnya pada saat angkatan 9 daftar gitu. Terus lulus. Berarti berawal dari gengsi ya. Bayangkan tuh. Bukan ada istilah itu lagunya Bulan Prakoso, tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Ya kan? Lakukan yang tinggi agar semua terjadi. Ya. Tapi itu dia tidak melakukan sesuatu berdasarkan gengsi. Tapi jadi juga. Itu punya rahasia sendiri kayaknya beliau ini. Iya, tapi setelah berjalannya waktu ya mengikuti program pendidikannya, itu ternyata sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Banyak sekali perubahan-perubahan ya yang saya banyak mendapat ilmu di pendidikan profesi guru di PPG, tapi ketika saya masuk lagi di PGP, pendidikan guru penggerak, bertambah lagi. Sekarang saya mau tanya, Kak Win ini kan sudah pernah ikut pendidikan profesi guru, sementara berlangsung juga pendidikan guru penggerak. Hal apa yang membedakan kedua pendidikan itu? Ada enggak yang selama ini Kak Winnie rasakan? Ada perbedaan enggak? Sebenarnya ya ada persamaan dan ada perbedaan. Mungkin perbedaannya jelas di mata kuliahnya ya. Kalau di pendidikan profesi guru itu, kalau yang di angkatan saya, itu kebanyakan kita belajar ini tentang model metode pembelajaran seperti itu ya. Sedangkan kalau di PGP ini kita refleksi ya. Refleksi itu beda. Ada bedanya ya, tapi sama-sama luar biasa. Intinya secara umum ya tidak jauh beda secara umum ya, karena memang masih pada lingkup peningkatan kompetensi sebagai wadah untuk self development lah guru-guru, untuk mengembangkan diri guru-guru. Baik. Nah sekarang gini, saya juga sempat dengar, ya kan? Bukan dengar sih, waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum ngetek tadi, sempat bilang Kak Win ini penggerak komunitas belajar, ya komunitas belajar ya namanya di sekolah ya, komunitas belajar. Penggerak komunitas belajar. Apa sih komunitas belajar itu sebenarnya Kak Winnie? Komunitas belajar itu? Ya. Seperti apa bentuk komunitas belajar itu seperti apa? Kalau pengertian secara harafiahnya sendiri saya juga nggak terlalu paham ya. Kalau menurut saya komunitas belajar itu kayak wadah ya. Ya wadah. Ya, wadah karena ini komunitas belajar, jadi wadah untuk guru ya, untuk guru bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu. Jadi harus ada wadahnya, dan itu diwadahi oleh komunitas belajar. Jadi
komunitas belajar di sekolah itu tempatnya guru-guru ngumpul lah kayak gitu kan, Iya, bercerita ya kan, iya. saling curhat-curhatan, sharing, berbagi ya kan. Mungkin ada nggak biasa di komunitas belajar, Bu Guru, gimana jawaban tuh cari jalan keluar? Siswa saya tadi tuh ada yang kayak gini ya. Di situ Coaching juga gitu. ya coaching namanya. Ya, kadang-kadang Kadang-kadang juga ya. kadang-kadang gitu. Untuk beberapa guru ya, karena kan masih banyak juga guru yang cuek ya. Iya. Ya, tapi kalau untuk di sekolah saya beberapa teman itu peduli dan sering kadang-kadang juga mereka bertanya begitu, minta pendapat gitu kan, bercerita tentang apa masalahnya gitu. Ya. Jadi kita bahas lah. Nah ini lagi, saya mau bertanya terkait hal yang agak substantif. Mau aku tambahin novel belakangnya tadi itu. Apa memang kalau ditambahin jadinya? Kan mirip Konstantinopel gitu. Oh, pintar ya. Beliau ini pintar bercanda juga ternyata. Bercanda Jadi, doang. Bercanda doang. Kalau ilmu bercanda doang. Ilmu? Ilmu nggak ada. Oh, bercanda itu pakai ilmu. Nah, baik, kita kembali ke obrolan kita. Baik, Kak Winnie, sekarang kan semua tadi yang kita bahas terangkum pada salah satu sistem pendidikan, ya kan, yang ada di negara kita ini melalui sebuah kurikulum yang dibilang kurikulum Merdeka Belajar. Iya, kurikulum Merdeka Belajar ya. Melalui pengimplementasian dari segala macam aspek, ya kan, elemen-elemen, dimensi-dimensinya, ya kan, poin-poinnya yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Nah ini dia, apa hal menarik, ya kan, ini pandangan saya tanya Kak Win ini sebagai seorang calon guru penggerak, apa hal yang menarik yang Kak Win ini rasakan dari pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar ini di sekolah. tugas sebagai guru? Kalau untuk tugas saya di kelas ya, kebetulan memang di kelas saya itu belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka karena saya kelas 6 ya. Tapi saya sering sharing juga sama teman gitu. Karena kebetulan di PGP ini kan kita bahas itu ya, PGP PMM gitu, tentang kurikulum Merdeka gitu. Teman juga kadang tanya gitu. Jadi menurut saya kalau kurikulum Merdeka itu memberi kebebasan kepada kita ya untuk bagaimana kita melakukan proses pembelajaran gitu, yang sesuai dengan kondisi kita gitu, yang kita tidak lagi kayak berpatokan pada buku paket gitu, buku paket yang begini gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita di lapangan gitu. Karena kalau di buku paket tuh kadang kita misalnya ada soal itu misalnya tentang laut, sedangkan kita tinggal di pegunungan gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lingkungan kita. Oh ya, jadi lebih leluasa ya dalam ini, dalam menentukan sebuah pembelajaran. Terutama ini ya, bagaimana dengan ini? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan dari aspek kreativitas atau pengembangan life skill siswa atau anak didik? Bidang? Life skill, untuk pengembangan life skill atau bakat atau minat kan pada aspek ekstrakurikuler ya. Kalau kami di sana mungkin karena keterbatasan fasilitas ya. Kalau untuk ekstrakurikuler itu yang kita adakan tuh hanya pramuka ya. Pramuka itu ekstrakurikuler wajib. Iya wajib. Terus kalau kayak kita juga adakan yang sekarang ini P5 ya. Iya. Nah itu kita memanfaatkan kebun sekolah. Oh, sekolahnya ada kebunnya? Lahan sekolah saya luas ya, 1 hektar. Wow, SD itu? SD loh, 1 hektar. Bisa minta dikit?
Satu kapling lah, 2 kapling. Pagarnya ya, boleh duduk di pagar. Baik. Ya 1 hektar. Terus ada kebunnya sekolahnya tuh. Iya, ada kebunnya. Jadi tuh ini anak-anak kita arahkan untuk membersihkan kebun. Ya. Terus guru-gurunya tapi ya, guru-gurunya tuh mencangkul gitu. Anak-anak yang kita tanam ubi gitu. Kita tanam ubi, nanas gitu di sana. Kemudian hasilnya itu waktu itu bikin tape. Gitu, bikin tape. Anak-anak bikin tape. Ya, tapi kan dengan bimbingan guru. Oh iya, jelas dong. Kita hanya mengenalkan gitu. Nah, kemudian kebetulan kepala sekolah saya tuh orangnya kreatif ya. Walaupun sudah tua, beliau tuh energik juga. Jadi beliau tuh mengajar anak-anak. Beliau tuh lebih lincah daripada gurunya ya. Mereka mengajar anak-anak menyulam. Iya. Ya, buat bunga-bunga dari kertas krep, kertas ini ya. Jadi selain hasil kebun tadi, kita olah. Jadi kepala sekolah itu mengajarkan hal seperti itu. Dia lebih kreatif kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa namanya sih? Ibu Sri Sahatun. Ibu Sri Sahatun. Ibu Sri Sahatun. SPD, ya. Ibu Sri Sahatun. Wah, berarti ibu ini sangat luar biasa ya. Jadi bolehlah Bu dibagi-bagi nanti ilmunya juga ya. Bagaimana anak SD loh. Anak SD diajar untuk mandiri ya melalui kebiasaan-kebiasaan yang ya saya bisa katakan kreatif sih. Sudah dikenalkan tentang pentingnya sebuah memanfaatkanlah tempat yang kosong, memanfaatkan lahan ya kan. Terus itu kan yang ditanam pasti akan semua tuh. Iya. Yang bisa dimakan semua, iya. Bermanfaat semua. Jangka pendek ya. Ya, jangka pendek. Kebetulan di sana kan mayoritas petani ya. Petani. Oh, mungkin auranya sudah dapat ya. Faktor genetik mungkin. Iya kan? Tapi ya namanya enggak semua orang lo bisa bertani dan tidak semua petani berhasil menanam. Benar kan? Benar, ya kan? Hanya kadang namanya aja petani tapi nggak punya sawah ya. Nah, tapi kerjaannya menggarap sawah. Asal jangan garap tanah orang. Ya. Nah. Baik pemirsa. Nah ini dia. Nah terus hasilnya itu dijual enggak? Atau dikonsumsi bersama begitu? Untuk sejauh ini kita konsumsi bersama saja. Bersama. Iya. Kita belum ini. Maksudnya kalau kita mau jual pun lahan yang kita miliki belum semua kita garap. Garap ya, karena keterbatasan modal tenaga. Ya. Karena tenaga kan pakai modal juga. Oh iya. Kita guru-guru kalau mau mencangkul aja gitu kan jadi nggak mengajar gitu kan. Gitu. Jadi kita hanya menanam sebagian, kemudian kita manfaatkan untuk membuat makanan. Jadi bukan cuma tape saja ya. Jadi ada kue-kue yang dari ubi, dari ketela seperti itu. Anak-anak mungkin diminta untuk membawa bahan lain seperti itu, dan mereka kita bimbing mengerjakan bersama-sama. Oh jadi memang bagus itu. Jadi apa ya? Ibarat seperti sekolah kewirausahaan ya. Dari anak SD sudah diajarkan bagaimana berwirausaha ya kan. Dan sepertinya tidak semua sekolah punya hal seperti itu atau mau berbuat seperti itu. Iya kan? Apakah sekolah tetangga buat seperti itu juga? Ya mungkin dalam hal yang berbeda ya. Kalau mereka mungkin tidak punya lahan, tapi mereka mungkin bisa membuat yang lain. Gitu. Oh iya bisa jadi ya. Karena kreativitas juga harus didukung dengan medianya. Iya benar. Nah, tanahnya 1 hektar loh SD. 1 hektar. Jadi pemirsa yang membutuhkan kaplingan, boleh nanti dihubungi Kak Winnie ya. Nanti bikin surat pengajuan ke kepala sekolahnya. Bercanda pemirsa, intermezzo. Baik. Nah ini Kak Winnie. Terkait dengan ini kesejahteraan seorang guru nih, kesejahteraan seorang guru. Ini kan berbicara profesi, berarti berbicara ya ada hasilnya, ya kan? Ada hasilnya. Dari ini kita pandang dari segi pendapatan aja lah, ya, dari segi pendapatan. Sebagai seorang guru yang sudah berapa tahun ya kira-kira jadi guru, sudah berapa lama? Saya jadi guru, saya honor itu tahun 2010 ya. 2010. Terangkatnya 2014. 2010 itu saya masih
SMP kelas 1 nggak salah. 2010, sekarang 2023. SMP kelas 1 kalau nggak salah. 13 tahun. Saya masih muda sekali. Anak-anak. SMP kelas 1 ya, masih anak. Masih ya, lugu lah. Ya. Berarti kurang lebih 10, 20, 2010. Oh, 13 tahun. Jadi ya, wah bukan waktu yang sedikit sih, sebelum 13 tahun itu mengajar. Nah ini tadi, selama mengajar itu, bagaimana yang Kak Winnie rasakan dari sudut pandang tadi? Penghasilan? Ya, maksudnya kesejahteraan yang didapatkan dari profesi guru tersebut, apakah sangat kurang kah, atau cukup, atau sangat, atau fleksibel begitu? Gimana? Kita diajarkan untuk selalu bersyukur ya. Bersyukur, Puji Masya Allah. Bersyukur banget. Karena apa ya, banyak orang juga yang menginginkan ada di posisi saya. Ya. Jadi kalau hanya mau bicara masalah kurang dengan cukup, ya harus dicukup-cukupkan. Harus dicukup. Begini, kalau saya tambahkan dengan tuntutan yang banyak dari seorang guru, apalagi di zaman sekarang, ya kan? Pekerjaannya padat, ya, sibuk, dari banyak tuntutan dengan era digitalisasi, ya kan, teknologi semakin terbuka, berkembang, zaman terbuka lebar, sehingga nilai-nilai apa ya, globalisasi itu pada masuk semua, dan guru itu harus bisa ini, harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, mampu ini, mampu itu, kan banyak itu. Butuh modal juga. Itu bicara modal kan. Jadi maksudnya dengan hal yang sebanyak itu, tuntutan yang besar itu, dibandingkan dengan kesejahteraan yang dirasakan, apakah menurutnya Kak Win itu seimbang lah, atau bisa diatur lah, atau kurang sekali, atau cukup gitu, gimana? Ya, jadi yang seperti saya katakan tadi itu, kalau kita hanya mau mengeluh ya, pasti nggak cukup. Ya cukup. Ya. Kalau kita mau mengeluh, tapi kita harus pintar bersyukur, jadi ya dicukup-cukupkan. Dicukup-cukupkan ya. Tanpa, intinya ya, semua kesibukan atau tuntutan yang besar tadi menjadi ajang belajar untuk kita juga sih ya. Benar. Ya. Karena kita juga dapat ilmu banyak. Ya benar, hitung-hitung sekolahnya gratis tuh. Dapat hal baru, kewajiban harus dikerjakan, selesai. Oh ternyata saya bisa, ya kan? Ya, benar. Tanpa sekolah dulu. Baik. Nah ini berbicara terkait dengan apa ya? Tentang bagaimana gerakan Kak Winnie ini di sekolah, atau hal apa yang Kak Winnie pernah lakukan di sekolah sehingga membawa satu perubahan melalui pendidikan profesi tadi, atau pendidikan guru penggerak yang telah Kak Winnie dapatkan. Ada enggak satu hal yang telah dibuat di sekolah sampai hal itu membekas, ya kan? Siapa tahu bisa di-sharing, nanti bisa bilang, oh ternyata bisa juga kayak begitu gitu. Gimana? Ada enggak? Tolong diceritakan biar sedikit. Hal apa ya? Ya. Kalau di sekolah ini, karena teman-teman saya juga ini termasuk orang-orang yang cerdas ya, justru saya yang banyak belajar dari mereka. Gitu. Paling mereka tuh paling bertanya pada saya tuh hanya beberapa hal saja ya gitu. Karena kebetulan mereka tuh cerdas, tapi tidak, kalau untuk IT mereka belum menguasai, begitu, belum menguasai. Kalau untuk ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti PGP itu apa ya, belum banyak yang, maksudnya perubahannya belum nampak nyata sekali ya gitu, belum nampak nyata sekali. Tetapi saya sedikit banyak itu ketika mereka sharing, ya saya saya ini ketularkan ke mereka gitu ya, ketularkan ke mereka gitu apa yang saya dapat gitu. Makanya jadi kalau misalkan kami mengikuti lokakarya, mengikuti apa tuh, segala apa ya, mungkin berkas-berkas hal-hal yang mungkin tidak penting tuh saya bawa pulang ya, saya bawa ke sekolah, itu saya tunjukkan ke teman-teman gitu. Jadi di situ kan timbul pertanyaan ya dari mereka gitu. Timbul pertanyaan dari mereka, saya ceritalah kayak gini-gini. Jadi harapan saya dari apa yang saya cerita gitu, mereka bisa mengambil apa yang sudah saya dapatkan gitu, sedikit dari yang sudah saya dapatkan, supaya mereka bisa mendapatkannya juga gitu.
Kalau untuk hasil yang gimana gitu ya, belum, saya merasa belum nampak Belum nampak jelas. sekali ya, karena memang teman-teman saya juga orang-orang yang cerdas dan peduli pendidikan. Oh iya. Jadi bisa dijadikan nanti ajang kolaborasi ya. Iya, Ya, benar. teman-teman, ayo kita buat ini, buat itu ya. Jadi ada wadahnya untuk berbuat, ada tempat untuk kita berbagi ya kan, saling berkolaborasi. Baik. Nah ini terakhir nih Kak Winnie ya, terakhir. Saya minta Kak Winnie untuk menyampaikan satu statement atau testimoni terkait dengan pendidikan dan pentingnya pendidikan itu. Terus satu pesan kepada anak-anak sekolah, ya kan? Pokoknya anak-anak semua peserta didik, jenjang apapun, level apapun, agar bagaimana mereka bisa terus belajar, terus berbuat sehingga mereka mampu memiliki masa depan yang cerah untuk kehidupan selanjutnya. Pertama untuk teman-teman guru dulu ya. Ya. Untuk teman-teman guru, saya pernah membaca ya, pernah membaca kalimat gitu. Saya lupa ya siapa siapa ya. Bunyinya gini, kalau guru berhenti belajar, sebaiknya dia berhenti mengajar. Jadi saya harapkan teman-teman guru dimanapun, bagaimanapun kondisi sekolahnya, tetap harus mau belajar, mau mengembangkan diri, karena terkadang kita tidak memahami potensi diri kita sendiri, gitu. Kecuali ketika kita sudah mau belajar ya, biasanya seperti mengikuti pendidikan guru penggerak, begitu. Nah, kemudian untuk anak-anak, murid-murid saya, baik dari jenjang SD maupun sampai menengah, apalagi utamanya di zaman yang serba serba terbuka ya, pokoknya teknologi ya. Ibaratnya dunia itu ada dalam genggaman ya. Itu dalam genggaman, gunakanlah apa yang ada, media yang ada di kalian itu dengan baik, begitu. Jangan terlalu terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini. Benar. Banyak saya melihat murid-murid saya yang putus sekolah ketika mereka menginjak bangku SMP, SMA. Saya harap kalian tetap konsisten belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Wah, itu luar biasa sekali ya buat para pemirsa yang menonton EduTalk ini. Baik seorang guru, pendidik ataupun anak-anak siswa, ya kan. Tadi itu sebenarnya pesan yang sangat baik, ya kan, terutama untuk siswa nih. Kan jangan terlena dengan kemudahan segala hal itu melalui teknologi dan sebagainya. Karena saya pernah dengar juga itu kalimat, teknologi itu hanya instrumen, ya kan, teknologi hanya instrumen. Ya, baik pemirsa, itulah tadi dan demikianlah EduTalk pada kesempatan kali ini bersama dengan Kak Winnie. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Winnie, terima kasih yang sangat banyak sudah berbagi pengalamannya, ilmunya, dan semoga yang menonton ini kita bisa mengaplikasikan poin-poin dalam obrolan ini di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru. Potong dulu ya. Oh, dipotong dulu. Ya, gimana? Tadi tuh ilmunya nggak ada. Loh, jangan dengar pemirsa. Yang itu tadi punya ilmu. Kalau kita nonton, makanya disimak video ini dari awal sampai habis. Terus kita serap, ada hal-hal yang menarik yang kita dapatkan. Saya aja nyatat ini hal-hal yang baik tadi ya. Bisa diambil, bisa diaplikasikan nilainya di kehidupan kita ya. Terutama yang guru ya sebagai seorang guru, yang siswa sebagai seorang siswa. Baik, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di EduTalk selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pindara Studio, oke? Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di EduTalk selanjutnya. Ciao, ciao.